Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Anggra Lilin Hermandi, mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang. Pada pagi ini kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi dan persebaran sumber daya alam yang sangat besar, baik itu sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang dimilikinya. Sumber daya alam yang ada dapat digunakan sebagai salah satu modal untuk memajukan negara dan menyejahterakan masyarakat. Untuk menjaga kelestarian manusia harus menggunakan atau memanfaatkannya secara bijak. Potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, potensi dan persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah hutan yang cukup luas. Hutan adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun heterogen. Hutan homogen didominasi oleh satu flora seperti hutan mangrove, hutan mangrove atau konifer, sedangkan hutan heterogen terdiri atas beragam jenis spesies seperti hutan hujan tropis. Hutan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomis. Sumber daya alam yang terkandung di hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya kayu meranti, kayu jati, albiza, agatis, rotan, pinus, dan damar. Yang kedua, fungsi klimatologis. Hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia, suhu, kelembapan, dan tingkat curah hujan. Yang ketiga, fungsi edafik. Hutan berfungsi menjaga kesuburan tanah, daun-daun yang gugur dan jatuh ke tanah di kawasan hutan dapat membentuk serasah dan menjadi humus penyubur tanah. Yang keempat, fungsi hidrologis. Hutan dapat menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah. Air hujan akan diserap oleh akar tanaman dan menjadi cadangan air tanah. Yang kelima, fungsi konservasi. Hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jika hutan ditebang, akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya seperti produksi kayu dan getah. Yang kedua, hutan lindung. Merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan dapat mengatur stabilitas air tanah. Yang ketiga, hutan penyangga. Merupakan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan produksi. Kawasan ini harus dijaga kelestariannya. Yang keempat, hutan suaka. Hutan suaka alam merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang kelima, hutan wisata. Merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata dan atau bisa disebut juga wana wisata. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dalam jangka waktu yang lama, sehingga pengelolaannya harus benar-benar direncanakan. Jika hutan terus-menerus ditebang tanpa adanya upaya reboisasi dan timbul kerusakan lingkungan. Hutan di Indonesia memiliki fungsi sangat vital baik secara nasional maupun global. Indonesia menjadi paru-paru bumi yang menyediakan air, udara, penyeimbang iklim, pengatur arus angin dan arus laut di samudra. Wilayah Indonesia yang memiliki cadangan hutan yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kerusakan hutan di Indonesia semakin parah. Hal ini disebabkan oleh penjarahan oleh rakyat akibat kemiskinan dan penebangan liar. Yang kedua, potensi dan persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia.
Indonesia sangat kaya akan bahan tambang dunia, yaitu menempati sebagai produsen timah kedua, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi kedelapan untuk komoditas batubara. Kegiatan pertambangan merupakan proses pengelolaan dan pemanfaatan bahan-bahan galian yang meliputi kegiatan observasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Berdasarkan sifat dan lokasi penambangan, dibedakan atas penambangan terbuka dan penambangan tertutup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, barang tambang golongan A merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan hidup negara. Barang tambang golongan A terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Yang pertama kita bahas minyak bumi. Minyak bumi yang beredar di pasaran merupakan minyak yang sudah diolah secara teliti sehingga memiliki warna yang jernih. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaannya supaya dapat digunakan secara berkelanjutan. Cadangan minyak bumi di Indonesia tersebar hampir di seluruh pulau, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kedua, gas bumi. Gas bumi dapat ditemukan di ladang atau tambang minyak dan tambang gas bumi. Berdasarkan lokasi penambangan gas bumi dibedakan atas offshore dan onshore. Offshore adalah lokasi penambangan gas di lepas pantai. Pengeboran lepas pantai terdapat di wilayah Pidi atau Nanggro Aceh Darussalam. Lepas pantai utara Jawa Barat, Jawa Tengah, lepas pantai di Riau, pantai timur Sumatera, dan Balikpapan. Unsur adalah lokasi penambangan gas berada di darat. Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk sumber energi yang digunakan untuk memasak, bahan bakar pembangkit tenaga listrik, bahan baku industri pupuk, dan petrokimia. Yang ketiga, batu bara. Batu bara termasuk bahan bakar fosil. Batu bara terdiri atas unsur karbon yang mudah terbakar. Proses pembentukan mulai dari awal pembentukan yang menghasilkan gambut, lignit, bituminus, dan akhirnya terbentuk antrasit. Batu bara merupakan bahan bakar yang lebih murah dibandingkan minyak bumi dan gas bumi. Kualitas batu bara tidak terpengaruh oleh cuaca. Batu bara banyak digunakan untuk sektor industri rumah tangga, pengganti minyak, yaitu briket. Potensi batu bara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sedangkan daerah lainnya batu bara dijumpai dalam jumlah kecil seperti di Pulau Papua dan Sulawesi. Yang keempat, nikel. Nikel digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan pada berbagai industri logam, dan negara utama tujuan ekspor nikel adalah Jepang. Yang kelima, timah putih. Timah adalah logam yang berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah. Logam bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Kegunaan timah antara lain untuk bahan baku logam, pelapis, solder, cenderamata, bahan pembuatan kaleng, mata peluru, dan pipa. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Bangka, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun.
Yang kedua, barang tambang golongan B. Barang tambang golongan B yang pertama ada emas. Emas dan perak merupakan logam mulia yang sangat disukai masyarakat. Kedua, logam ini selalu berasosiasi dengan tembaga, besi, dan platina. Emas banyak digunakan sebagai barang perhiasan, cenderamata, dan cadangan devisa bagi negara. Potensi endapan emas hampir terdapat di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Yang kedua, perak. Perak merupakan hasil sampingan dari pengolahan biji emas dan tembaga. Sifat perak yaitu lunak sehingga mudah dibentuk, dicetak, dan ditarik. Warna putih mengkilap, sukar teroksidasi, memiliki daya hantar listrik. Perak digunakan untuk perhiasan, kerajinan, pelapis logam, dan mata uang. Yang ketiga, platina. Platina memiliki ciri berwarna putih keperakan hingga abu-abu kehitaman, mudah ditempa, tidak mudah berkarat, dapat diregangkan, dan sukar dicairkan. Platina banyak digunakan untuk perhiasan, alat kedokteran, dan peralatan telekomunikasi. Di Indonesia, biji platina ditemukan di Riau dan Kalimantan Selatan. Yang keempat, intan. Intan merupakan salah satu-satunya jenis batu permata yang hanya memiliki satu unsur, yaitu karbon. Intan terbentuk jauh di dalam bumi sekitar 95 km atau dengan suhu 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Intan muncul ke permukaan bumi akibat proses tektonik berupa pengangkatan lapisan bumi. Intan banyak terdapat pada endapan aluvial. Persebaran intan di Indonesia ditemukan di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Yang kelima, belerang. Belerang atau sulfur adalah mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Yang keenam, besi. Besi merupakan logam yang paling banyak terdapat di lapisan litosfer setelah aluminium. Besi digunakan untuk alat pertanian industri, mesin, dan bahan bangunan. Biji besi banyak terdapat di daerah sedimentasi dan magmatik. Yang ketujuh, tembaga. Tembaga merupakan bahan tambang yang terbentuk dari larutan hidrotermal. Tembaga jika digabungkan dengan besi menjadi perunggu. Logam tembaga banyak digunakan dalam industri peralatan listrik. Yang kedelapan, bauksit. Bauksit merupakan jenis mineral aluminium hidroksida. Bauksit terjadi karena proses pelapukan batuan granit. Ciri dari bauksit itu sendiri yaitu sangat lunak, relatif ringan, dan memiliki warna putih kekuningan. Di Indonesia, bauksit ditemukan di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Yang ketiga, kita masuk barang tambang golongan C. Yang pertama, pasir vulkanik, batu andesit, dan batu basal. Pasir vulkanik merupakan barang tambang berupa bahan lepas berupa pasir yang dihasilkan dari letusan gunung api. Persebaran pasir vulkanik terdapat di sepanjang jalur gunung api yang masih aktif. Batu andesit dan bahasa umumnya berwarna hitam dan tahan terhadap air. Batuan andesit dan basal banyak terdapat di sepanjang jalur gunung api. Pasir vulkanik dan batu andesit basal banyak digunakan untuk bahan bangunan dan pembangunan jalan raya. Selain itu, batu andesit dapat digunakan sebagai media karya seni pahat. Yang kedua, obsidian. Obsidian merupakan bahan galian berupa batuan beku luar. Obsidian termasuk batuan yang keras dan memiliki warna yang indah, bermacam-macam dari mulai dari putih, hijau,
abu-abu dan hitam. Obsidian banyak digunakan sebagai bahan batu mulia dan hiasan bangunan. Yang ketiga, batu granit. Batu granit disebut juga dengan batuan beku dalam karena terbentuk jauh di dalam bumi. Warna batu granit bervariasi tergantung mineral penyusun yang seperti berwarna abu-abu, hijau, dan coklat. Batu granit banyak digunakan sebagai bahan pembangunan seperti lantai dan ornamen dinding. Persebaran batu granit di Indonesia antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Yang keempat, marmer. Marmer disebut juga batu pualam yang terbentuk dari proses metamorfosis batu gamping. Marmer merupakan batuan yang indah dengan garis-garis khas. Berdasarkan penggunaannya, marmer dibedakan atas marmer dan marmer statuario. Marmer ordinario digunakan untuk bahan bangunan dan perabot rumah tangga, sedangkan marmer statuario digunakan sebagai media seni pahat atau patung. Persebaran marmer di Indonesia berkaitan erat dengan persebaran batu gamping yang mengalami metamorfosis dan dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Timur, dan Papua. Yang kelima, kaolin. Kaolin merupakan batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah. Penyebaran kaolin di Indonesia ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Bangka, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Yang keenam, fosfat. Fosfat banyak ditemukan di daerah berbatu gamping atau kars. Ukuran fosfat dari mulai butiran sampai bongkahan dengan warna bervariasi dari abu-abu, hitam, sampai putih. Persebaran fosfat di Indonesia sangat luas karena kawasan kars di Indonesia yang sangat luas. Endapan fosfat antara lain ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Fosfat banyak digunakan dalam bidang pertanian dan industri. Yang ketujuh, gipsum. Gipsum banyak digunakan sebagai bahan tambahan semen, plester, bahan pembuatan cetakan kedokteran, kapur tulis, dan industri kimia. Di Indonesia, gipsum banyak ditemukan di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Yang kedelapan, mangan. Mangan merupakan bahan galian hasil proses hidrotermal. Persebaran daerah yang memiliki cadangan mangan yaitu Nanggro Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Yang kesembilan, zeolite. Banyak sekali kegunaan zeolit di bidang pertanian, digunakan untuk pertumbuhan dan hasil tanaman di bidang peternakan dan bahan penambahan makanan ternak. Di Indonesia, zeolit banyak ditemukan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan NTT. 10. Pasir kuarsa. Pasir kuarsa banyak digunakan pada industri keramik, industri cat, industri karet, industri logam, industri penjernih air, industri semen, dan industri gelas atau kaca. Persebaran pasir kuarsa di Indonesia sangat luas, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua.
Selanjutnya yang ketiga, potensi dan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tidak hanya sekedar di daratan saja, akan tetapi Indonesia memiliki potensi dan persebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya kelautan di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Perikanan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, dari mulai penangkapan, produksi sampai dengan pemasarannya. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia sehingga memiliki potensi kekayaan laut yang besar. Laut Indonesia terdapat di daerah teritorial dan di kawasan zona ekonomi eksklusif. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat kaya akan ikan sebagai sumber protein hewani. Potensi perikanan di Indonesia cukup besar sebagai salah satunya negara produsen ikan laut dunia. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan budidayanya. Yang pertama, perikanan air tawar. Perikanan air tawar yang dibudidayakan dengan jaring terampung yang dipasang di waduk, danau, di aliran sungai. Selain itu, ikan air tawar ini juga dibudidayakan di kolam air deras. Yang kedua, perikanan air laut. Laut Indonesia memiliki potensi ikan yang besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi yang terdapat di laut yaitu berbagai jenis ikan, rumput laut, dan kerang-kerangan. Yang ketiga, perikanan air payau. Ikan yang dibudidayakan di air payau adalah ikan bandeng dan udang. Saat ini jenis udang yang banyak digunakan adalah udang windu. Udang ini dibudidayakan dalam jumlah besar untuk tujuan ekspor. Yang keempat, potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, dan perikanan saja, akan tetapi juga memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata, misalnya hutan yang memiliki banyak potensi mulai dari keanekaragaman flora dan faunanya, keindahan serta keunikannya. Potensi satwa komodo yang dikembangkan sebagai objek wisata kini telah menjadi perhatian dunia. Potensi lainnya ialah kekayaan taman laut yang tersebar hampir di seluruh wilayah laut Indonesia. Contohnya Taman Nasional Laut Bunaken, Manado, yang sering digunakan wisatawan asing untuk menyelam. Selain itu, masih banyak objek wisata alam lainnya yang memiliki keunikan dan kekhasan, diantaranya ialah kawasan Taman Nasional. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan rangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku catatan masing-masing. Cukup sekian dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.